Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati ulama dan menjadikan mereka sebagai rujukan dalam memahami agama. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja, penghormatan kepada ulama adalah bagian dari tradisi keilmuan yang sudah berlangsung sejak lama. Namun ada batas yang jelas antara menghormati ulama secara wajar dan mengkultuskan mereka secara berlebihan. Fenomena ini teman-teman sekalian, kultus individu, muncul ketika penghormatan kepada seorang ulama atau tokoh agama berubah menjadi pengagungan yang berlebihan hingga menempatkan mereka di posisi yang hampir tidak tersentuh kritik, bahkan seolah memiliki otoritas yang mutlak dalam agama. Kultus individu membawa dampak yang luas, dari royalitas berlebihan hingga potensi kesesatan dalam beragama. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas dampak kultus individu dalam Aswaja, bagaimana perbedaannya dengan loyalitas yang benar, serta solusi agar umat Islam tetap berada di jalan yang lurus. Maka bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kultus individu dalam Aswaja. Dalam Islam, loyalitas yang sejati adalah kepada kebenaran, bukan kepada individu tertentu. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu Sunnah." Quran Surah An-Nisa ayat ke-59. Ayat ini teman-teman sekalian menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri, yaitu termasuk ulama, bersifat terbatas. Dan jika ada perbedaan pendapat, maka rujukan utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ahlussunnah wal Jamaah memiliki prinsip bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan lainnya. Namun Islam tidak pernah mengajarkan untuk menganggap ulama sebagai sosok yang maksum atau tidak pernah melakukan kesalahan. Ulama tetap manusia biasa teman-teman sekalian yang bisa melakukan kesalahan. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, di antara bentuk loyalitas yang benar kepada ulama adalah yang pertama, mengambil ilmu dan nasihat dari mereka. Yang kedua, menghormati dan membela mereka dari fitnah yang tidak berdasar. Yang ketiga, tetap mengoreksi jika mereka melakukan kesalahan berdasarkan dalil yang kuat. Yang keempat, tidak menempatkan mereka di atas Al-Quran dan Sunnah. Kultus individu dalam Aswaja bisa dikenali melalui beberapa tanda, di antaranya seperti yang pertama, menganggap ulama tertentu sebagai kebenaran yang mutlak. Setiap pendapatnya dianggap pasti benar, tanpa boleh dikritik atau dikaji ulang. Yang kedua, menolak perbedaan pendapat. Orang yang berbeda pendapat dengan tokoh yang dikultuskan langsung dianggap sesat ataupun menyimpang. Yang ketiga, taklid buta. Mengikuti seseorang ulama tanpa mencari dalil ataupun memahami argumentasinya. Yang keempat, menganggap ulama tersebut sebagai satu-satunya rujukan dalam agama. Ulama lain diremehkan atau dianggap tidak selevel. Yang kelima, memuji siapapun yang mengkritik ulama yang dikultuskan. Kritikan ilmiah dianggap sebagai serangan pribadi ataupun penghinaan terhadap agama. Yang keenam, mitos dan kisah-kisah yang dilebih-lebihkan. Ada cerita-cerita tentang karomah atau kemampuan yang luar biasa yang sering sekali tidak memiliki dasar yang jelas.
ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kultus individu di kalangan aswaja. Seperti yang pertama, minimnya pemahaman agama. Banyak orang yang tidak memahami perbedaan antara menghormati dan mengkultuskan. Yang kedua, pengaruh sosial dan budaya. Dalam beberapa masyarakat, tokoh agama memiliki posisi yang sangat dihormati, sehingga kritik terhadap mereka dianggap tabu. Yang ketiga, manipulasi oleh tokoh tertentu. Beberapa tokoh sengaja membangun citra bahwa mereka adalah satu-satunya pembawa kebenaran. Yang keempat, fanatisme kelompok. Pengikutnya cenderung menutup diri dari sumber ilmu lain dan hanya menerima informasi dari tokoh yang mereka kultuskan. Jika loyalitas kepada ulama dilakukan dengan benar, maka dampaknya akan sangat positif, seperti menjaga hubungan yang kuat antara ulama dan umat, meningkatkan kecintaan terhadap ilmu dan dakwah, menghormati ulama sebagai penjaga agama, menjadikan ulama sebagai panutan dalam kehidupan. Namun jika loyalitas berubah menjadi kultus individu, dampaknya bisa sangat negatif. Namun jika tidak dilakukan dengan benar, maka akan timbul dampak negatif yang mengarah kepada kesesatan, seperti menutup diri dari kebenaran. Pengikut kultus individu sering sekali menolak ilmu dari ulama lain hanya karena berbeda dengan tokoh yang mereka agungkan, menghalangi kritiknya membangun. Padahal para sahabat Nabi sendiri sering berdiskusi dan mengkoreksi satu sama lainnya. Melemahkan pemahaman agama. Jika umat hanya menerima satu pendapat tanpa mengkaji dalilnya, mereka akan mudah tersesat jika pemimpin mereka melakukan sebuah kesalahan, berpotensi membawa kepada syirik. Jika seorang ulama yang dianggap bisa memberikan berkah atau mengetahui hal yang gaib, maka ini sudah masuk ke dalam penyimpangan akidah, memecah belah umat Islam. Kultus individu sering sekali menyebabkan perpecahan karena pengikutnya sendiri sulit untuk menerima perbedaan pendapat. Terus bagaimana menghindari kultus individu? Maka yang harus kita lakukan ialah menanamkan pemahaman yang benar tentang akidah. Ulama adalah pewaris Nabi tetapi bukan maksum. Mereka bisa benar dan bisa salah. Mendorong sikap kritis yang sehat, menghormati ulama bukan berarti menutup pintu diskusi dan kritik yang ilmiah. Mengajarkan umat untuk merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Semua pendapat harus dikembalikan kepada dalil yang sahih. Terus mewaspadai fanatisme kelompok dan jangan hanya mendengar satu ulama atau satu kelompok saja. Maka carilah ilmu dari berbagai sumber yang berlandaskan dalil serta menjaga adab dalam perbedaan pendapat, dan tidak semua perbedaan harus berakhir dengan permusuhan atau pengkafiran. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, kultus individu adalah salah satu ancaman terbesar bagi kemurnian ajaran aswaja. Jika tidak bisa dikendalikan, loyalitas yang seharusnya menjadi hal yang positif bisa berubah menjadi sebuah kesesatan yang menjauhkan umat dari kebenaran. Islam mengajarkan keseimbangan seperti menghormati ulama tanpa mengkultuskannya, mengikuti tanpa taklid buta, dan tetap menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama dalam beragama. Dengan memahami batas antara loyalitas dan penyimpangan, umat Islam dapat tetap berada di jalan yang benar, tanpa harus terjerumus dalam kultus individu yang berbahaya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari kesesatan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.